Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersua kembali pada pertemuan kita yang berikutnya mengenai usus turun. Adapun pada pekan yang lalu, pertemuan yang terdahulu, kita sudah membicarakan tentang usus buntu, maka ini cukup berkaitan karena sama-sama ada masalah dengan usus. Jadi usus turun ini menurut buku dikatakan banyak dijumpai pada laki-laki dan pada segala umur. Jadi mau anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan beberapa penelitian mengatakan lebih banyak didapatkan pada orang-orang yang usia manula, yaitu orang-orang yang laki-laki tua. Kenapa? Karena salah satu penyebab utama sehingga terjadinya usus turun ini adalah karena otot perut kita sudah mengalami kelemahan. Sehingga pada orang-orang tua ototnya sudah tidak kuat, sehingga tidak mampu menahan, akhirnya ususnya bisa turun dari dalam perut menuju ke sela-sela paha, bahkan bisa masuk ke dalam kantung skrotum atau kantung testis. Nah, ada beberapa kasus didapati juga pada anak-anak umur 1 tahun atau di bawah 1 tahun atau anak bayi. Nah, kalau pada anak bayi biasanya disebabkan oleh karena tidak menutupnya saluran testis yang dulunya testis itu berada di dalam perut. Kemudian pada waktu masih janin di dalam perut ibunya, dia akan turun perlahan-lahan memasuki kantongnya yang berada di bawah penis. Nah, jalurnya itu pada waktu dia turun ada jalur yang terbentuk, ada terowongan yang terbentuk. Terowongan itulah yang tidak menutup pada sebagian anak-anak. Kalau dikatakan di sini bisa terjadi hampir di bawah 10%. Jadi sebenarnya cukup banyak. Sehingga kadang-kadang kita dapati ada anak-anak bayi telurnya atau testisnya itu cuma satu. Itu artinya yang satunya tidak turun, masih ada di dalam perut atau masih ada di dalam terowongan tersebut yang menghubungkan antara perut dengan kantung skrotumnya. Nah, inilah yang bisa berbahaya juga, apalagi kalau dua-duanya tidak turun ke dalam kantung skrotum. Kalau dua-duanya tidak turun, maka jelas tidak akan ada produksi sperma dan ujung-ujungnya tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau pada anak bayi diharapkan penanganannya itu dikatakan di buku bahwa ditunggu sampai dia berumur 1 tahun. Pada saat berumur 1 tahun, diharapkan nanti saluran tersebut akan tertutup sendiri. Kalau dia tertutup sendiri, nah, itu tidak perlu dilakukan tindakan operasi untuk menutupnya. Tapi kalau dia tidak tertutup sendiri, maka kita harus menutupnya dengan tindakan operasi. Nah, jadi memang usus turun ini banyak kita dapati pada laki-laki. Ada beberapa kasus usus turun pada wanita, cuma itu kasusnya sangat
kurang atau jarang didapatkan. Nah, bagaimana gejala yang paling sederhana yang bisa kita dapati pada pasien yang mengalami usus turun ini atau biasa disebut juga dengan hernia? Gejalanya itu adalah apabila dia pada posisi berdiri atau dia mengedan, maka akan muncul benjolan di lipatan paha. Kemudian pada waktu dia baring atau tidur, maka benjolan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena di situ memang ada lubang atau terowongan. Kalau kita berada pada posisi berdiri, maka terowongan itu berada pada posisi vertikal, tegak begini. Sehingga usus akan mudah turun, masuk ke dalam terowongan tersebut. Nah, apabila ususnya sudah turun, masuk ke dalam terowongan, maka itu disebut dengan usus turun. Dan pada waktu dia tidur atau berbaring, maka posisinya dia menjadi horizontal kembali begini. Akhirnya dia bisa masuk kembali ke dalam rongga perut. Jadi benjolannya akan hilang. Itulah salah satu ciri utama dari penyakit ini, usus turun. Nah, sekarang apa bahayanya yang harus kita pahami berkaitan dengan usus turun ini? Jadi bahayanya adalah kalau kita membiarkannya, maka akan terjadi yang namanya hernia incarcerata atau usus turun yang menimbulkan rasangan nyeri. Dari mana asal nyerinya itu? Apabila usus yang masuk ke dalam terowongan, kemudian dia terjepit, artinya tidak bisa kembali lagi, walaupun sudah didorong, kemudian posisi baring, dia masih tetap terjepit. Nah, jepitan inilah yang memberikan rasangan nyeri. Dan bahayanya, jepitan ini bisa mematikan usus yang terjepit. Jadi seperti orang yang tercekik. Kalau orang tercekik, bisa mati. Nah, begitu juga usus. Kalau usus tercekik dalam waktu yang lama, maka dia bisa menjadi menghitam. Akhirnya ususnya mati. Dan ini yang harus kita coba hindari hal tersebut. Karena kapan ususnya sudah mati, maka jalan salah satunya adalah usus yang hitam tersebut atau yang sudah mati harus dipotong, kemudian disambung usus tersebut. Nah, ini masalahnya lebih complicated lagi, artinya lebih panjang lagi permasalahan yang bisa muncul. Sehingga harus kita sama-sama bisa mencegah hal tersebut supaya tidak perlu sampai ususnya dipotong. Kenapa? Karena operasi ini sebenarnya prinsipnya cukup sederhana. Tidaklah terlalu sulit, karena cukup kita mencari lubang tersebut. Nah, setelah itu, lubang tersebut kita jahit, kita tutup, maka selesailah operasi. Jadi ini operasi yang cukup sederhana, tetapi kalau terjadi komplikasi sampai saya katakan tadi ususnya menjadi hitam, maka operasinya bisa lebih lama dan lebih menimbulkan masalah yang lain. Contoh salah satunya adalah kalau ususnya terpaksa dipotong sambung, maka pasien rawat inapnya akan jauh lebih lama, bisa 1 minggu, 2 minggu dirawat. Tetapi kalau tidak ada hal tersebut, maka pasien cukup dirawat 2-3 hari sudah bisa pulang dari rumah sakit. Salah satu contohnya itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan apabila ada keluarga kita yang mengalami usus turun, kemudian terjepit, menimbulkan rasa nyeri, maka sebaiknya
langkah pertama yang kita lakukan adalah kita berusaha mengembalikan ususnya itu kembali ke dalam rongga perut. Bagaimana caranya? Di buku ini dikatakan diposisikan pasien tersebut dengan posisi kepala lebih rendah daripada perut. Jadi bukan juga kepalanya di bawah, kakinya digantung di atas, tidak juga. Maksudnya diganjal, perutnya ini bisa diganjal atau pantatnya diganjal, ditinggikan. Jadi posisinya harus lebih tinggi dibandingkan dengan kepalanya, sehingga tekanan itu akan turun ke bawah. Kenapa? Karena pada dasarnya usus ini punya gerakan peristaltik, dia bergerak. Ya. Diharapkan gerakan itu dia akan mencari jalan untuk bisa kembali ke dalam rongga perut dengan posisi kepala lebih rendah. Kemudian langkah kedua dikatakan pasien diberikan obat anti nyeri. Obat anti nyeri diberikan gunanya supaya pasien ini bisa lebih rileks. Kalau perlu bahkan dikatakan sini berikan obat tidur supaya ototnya rileks, jepitannya berkurang sehingga bisa kembali ke dalam rongga perut. Kemudian yang ketiga dilakukan kompres es. Jadi ambil es batu kemudian dikompres. Ini tujuannya supaya usus yang terjepit itu biasanya dia bengkak. Dengan berikan kompres es, dia akan mengecil dan memudahkan kembali ke dalam rongga perut. Jadi pada pasien-pasien usus turun ini dikatakan di buku bahwa orang yang pernah dilakukan operasi usus turun di sebelah kanan misalnya, maka kemungkinan lebih besar kemungkinan dia akan mengalami yang kiri juga. Jadi ini tolong diperhatikan bagi saudara-saudara, terutama ikhwan laki-laki yang sudah pernah menderita usus turun atau sudah pernah dioperasi yang sebelah kanan, maka ada kemungkinan lebih besar dibandingkan orang yang normal untuk mengalami sebelah kiri juga. Jadi bisa dua-dua. Bahkan ada beberapa pasien yang langsung kita operasi bersamaan kiri dan kanan karena dua-duanya muncul, kanan dan kiri. Jadi tidak berarti kalau sudah operasi usus turun yang kanan maka yang kiri aman, tidak. Maka bisa juga yang kiri mengalami juga usus turun. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami tentang penyakit usus turun ini yang memang cukup banyak kita dapati sehari-hari, bahkan di sekeliling kita banyak kasus kita dapati tentang usus turun. Jadi itulah kesimpulan yang harus kita ingat selalu, bahwa usus turun ini sebenarnya bukan penyakit yang menular, tapi penyakit yang didapat. Karena adanya beberapa hal tadi, kalau pada anak-anak bayi itu biasa karena faktor pada waktu dia lahir tidak menutup sempurna. Kemudian kalau pada orang-orang dewasa, salah satu faktornya itu pada orang tua karena otot perutnya semakin lemah sehingga tidak bisa menahan tekanan dari dalam perutnya dan membuat terowongan tersebut terbuka kembali sehingga ususnya bisa turun. Terima kasih atas perhatiannya.
Insya Allah kita akan ketemu lagi uh, pada kesempatan-kesempatan lain dengan tema-tema yang lebih menarik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.